Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Tirzia, NPN 2151020255 dari kelas F, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasimi ME SY. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan judul Tahsin Al-Quran. Yang pertama, pengertian dari tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran di dalam Islam mempunyai makna bahwa di dalam membaca kitab suci Al-Quran haruslah benar dan tepat demi terjaganya keaslian praktik dakwah yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tahsin sendiri di dalam bahasa Arab mempunyai arti memperbaiki, memperkaya, atau menguatkan. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam menjadi petunjuk kehidupan umat manusia. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tidak ada taranya bagi alam semesta, karena di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa yang mempercayai serta mengamalkannya. Meski Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan berarti orang Arab mengerti Al-Quran secara detail, karena Al-Quran mempunyai sastra yang sangat tinggi. Membaca dan memahami Al-Quran adalah suatu keharusan karena Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Berkaitan dengan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran, nampaknya umat Islam sangat bervariasi. Terkadang, orang mampu membaca dengan baik dan pandai memahami isi kandungannya. Ada juga orang yang begitu bagus dalam membaca Al-Quran, akan tetapi tidak pandai memahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Ada juga orang yang kurang begitu bagus dalam membaca Al-Quran, akan tetapi ia mampu memahami isi kandungannya. Dan terakhir adalah orang yang seimbang dalam artian mampu membaca dan memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Metode tahsin tilawah Al-Quran adalah metode yang membahas tentang cara pengucapannya Al-Quran berikut cara penyampaiannya dan tata cara pelaksanaan dalam sistem mengajarnya, dimulai dari tingkatan yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkat yang sempurna. Kata tahsin berasal dari kata hasana yuhassanu tahsinan yang berarti memperbaiki, mempercantik, membaguskan, atau menjadikan lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi, segala aktivitas yang menunjukkan makna memperbaiki atau memperindah atau membaguskan itu disebut tahsin. Metode tahsin juga menekankan pada sifat huruf-huruf yang sudah tepat antara makhraj, tajwid, dan sifatnya akan menjaga keaslian huruf Al-Quran. Kelebihan metode tahsin Al-Quran. Yang pertama, lebih lengkap jika dibandingkan dengan yang lainnya karena dijelaskan secara lengkap makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Yang kedua, memiliki 3 jilid yang lebih simpel dan cepat membaca Al-Quran dengan benar. Ketiga, sistem belajarnya berhadapan dengan pendidik sehingga mudah pembenarannya. Keempat, dalam setiap jilid tersusun rapi dan berurutan sehingga memudahkan untuk jenjang yang selanjutnya. Kelima, para pengajar tahsin harus memiliki ijazah atau harus belajar dengan pendidik tahsin. Yang terakhir, adapun kekurangan dari metode tahsin Al-Quran. Yang pertama, metode ini masih asing di kalangan masyarakat umum karena termasuk baru. Yang kedua, tidak mudah untuk kenaikan halaman selanjutnya sehingga harus benar-benar memperhatikan materinya. Ketiga, susah jika belajar tanpa adanya seorang pembimbing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.